Kalau kita melihat resumenya adalah di kitab Yoel ini pada pasal pertama dibahas tentang tulah belalang sebagai hukuman Tuhan gitu ya, dimulai pada ayat yang kedua pasal yang pertama. Sedangkan pasal kedua membahas tentang seruan untuk bertobat, ajakan untuk bertobat, yaitu dimulai pada pasal 2 ayat yang ke-12. Dan mulai ayat ke-28 disebutkan ada janji Tuhan kepada bangsa-bangsa yang bertobat. Ayat 18 maksud saya. Dan tentang hari Tuhan pada ayat yang ke-28. Sedangkan pasal ketiga adalah dibahas tentang hukuman atas musuh-musuh Israel. Dimulai pada ayat yang pertama dan berkat untuk umat Tuhan dimulai pada ayat yang ke-19. Nah, malam hari ini kita akan membahas pasal 3 mulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 21. Karena tidak terlalu panjang, marilah kita sama-sama untuk tidak saya bagi untuk perorangan, kita sama-sama untuk membacanya bersama-sama dari pasal 3 ayat 14 sampai 21 kita mulai. 3, 2, 1. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion. Dari Yerusalem, ia memperdengarkan suaranya. Dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah Allahmu, yang diam di Sion, gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda. Oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Saya coba pelajari gitu ya, kitab Yoel dari awal sampai akhir gitu. Berisi tentang puisi, tentang perenungan dan indah begitu ya. Tapi juga misterius. Ada banyak hal yang menjadi banyak pertanyaan gitu. Mudah-mudahan malam ini kita akan membahas, kita akan berdiskusi dan mungkin akan ada pertanyaan yang mungkin bisa kita ajukan dan untuk bisa menggali lebih dalam. Sebelum kita akan masuk lebih dalam, kita akan uh, masuk kepada bagian tentang sharing tentang firman Tuhan yang akan disampaikan kepada oleh George ya. Mungkin saya berikan kesempatan untuk George untuk silahkan menyampaikan sharing tentang firman Tuhan. Silakan George. Ya, terima kasih. Selamat malam untuk teman-teman semua, baik yang di WB maupun yang mengikuti secara daring. Ya, saya diberikan kesempatan hari ini untuk sharing dari pasal 3 ya, ayat 14 sampai 21. Di sini saya menemukan banyak frase-frase yang menarik gitu kan. Ada beberapa ayat juga ternyata paralel di kitab lain dan ya, saya mulai dari atas dulu deh karena kalau nggak panjang jadi. Ayat 14 seperti tadi kita baca, banyak orang di lembah penentuan. Sudah dekat hari Tuhan. Dari sini
kalau menurut saya udah kelihatan banget ya. Seperti perikop tadi di Yoel 2, hari Tuhan, Yom Yahweh, udah merujuk kepada penghakiman. Kalau menurut saya sudah penentuan, ya itu kedua adalah nubuat di mana Tuhan akan datang lagi nanti untuk menghakimi semua manusia di dunia. Bagi saya di sini ya, dari ayat ini tuh ada satu teguran, sebenarnya teguran untuk hidup lebih benar, lebih setia, lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Karena pada akhirnya baik kita yang pengikut Tuhan maupun yang bukan pengikut Tuhan pastinya akan dihakimi, dan nanti seperti ya dibilang gandum dan ilalang akan dipilah-pilah, akan dibuang maupun akan dirangkul oleh Tuhan kembali untuk kembali bersama-sama dia nanti. Ayat 15 ya lanjutannya, ayat 16 ini yang seperti tadi saya sempat bilang ada yang paralel. Ya ini contohnya Yoel 3 ayat 16 ini, setelah saya lihat tadi juga ada dari dari Pak Heri juga sempat udah bilang ke saya, ini ada di Amos 1 ayat 2. Kalau di Amos 1 ayat 2 tulisannya kan, berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem yang mendengar suaranya. Keringlah padang-padang pengelbahan dan lajuilah puncak Gunung Karmel. Iya, jadi kurang lebih sama ya, di mana Tuhan mengaum ini kan personifikasi ya kan. Tuhan mengaum itu kan bukan literally ya Tuhan seperti singa emang bukan. Tetapi ya itu karena Tuhan yang melambangkan dirinya seperti singa dari Yehuda, ya itu mengaum, karena pakai kata mengaum di situ. Nah, dari ayat ini kalau saya, yang saya dapatnya adalah Allah itu berdaulat. Allah itu adalah Allah yang berkuasa atas apapun di bumi ini. Dan melalui wahyu umum maupun wahyu khusus, Allah sudah mempertontonkan kuasanya kepada kita semua di dunia ini. Baik saya yang Kristen maupun teman-teman yang di sini maupun teman-teman yang non-Kristen. Dari sini sudah terlihat tidak ada apapun di muka bumi ini yang bisa melebihi Tuhan. Tuhan menaklukkan semuanya. Di sini dibilangkan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan. Nah, dari sini adalah wahyu khusus. Kalau menurut saya ini adalah di mana Allah melindungi kita, umatnya yang percaya gitu. Jadi ada suatu blessings, ya kan, ada suatu berkah, ada suatu yang spesial, sesuatu yang istimewa yang kita sebagai umatnya dapat, yang orang lain tidak dapat gitu. Seperti misalnya kita mengenal Allah dengan Allah memberikan kita kesempatan untuk mengenal Allah Anak, Allah Roh Kudus, dibandingkan teman-teman yang di luar sana yang cuma tahu ya Tuhan, tapi kan mereka nggak tahu Tuhan yang mana gitu kan. Lalu kita juga merasakan berkat daripada Allah, kita merasakan penyertaan Allah gitu, baik Allah Bapa, Allah Anak maupun Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mungkin orang lain tidak merasakan itu. Dari ayat 17, maka kamu mengetahui bahwa Allahku, ya ini, yang dari sini saya dapat adalah Allah kita bukanlah Allah yang sombong. Allah kita adalah Allah yang memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Kalau zaman dulu kan teofani dan teokrasi kan istilahnya kan, di mana Allah memerintah dan Allah menampakkan diri secara langsung kepada umatnya. Memang zaman sekarang tidak seperti itu lagi, tidak secara literal, tidak secara letterlock Allah menampakkan diri secara fisik kepada kita, tetapi seperti yang tadi saya bilang, kita diberkati, kita dianugerahkan, Roh Kudus memampukan kita untuk mengetahui bahwa Allah selalu ada di sekitar kita, selalu ada dimanapun kita berada, pada saat kita senang maupun pada saat kita susah dan sebagainya. Dan Yerusalem akan menjadi kudus dan orang-orang tidak akan melintasinya lagi. Ya, ini lanjutan tadi dari ayat sebelumnya, bahwa kita umatnya akan dikuduskan, kita akan dipisahkan kan, seperti kata eklesia dipanggil dari gelap kepada terang. Ya, kita umatnya akan menjadi berbeda daripada dunia, menjadi lebih baik tentunya, sesuai dengan standar Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada waktu itu akan terjadi, gunung-gunung meniskan anggur, bukit-bukit makan susu dan sebagainya. Dari ayat ini, saya melihat ada beberapa paralel dengan kitab Yehezkiel di ayat ini. Yehezkiel itu dia di Yehezkiel pasal 47. Tapi saya coba saya lihat ayat berapa ya. Ya, Yehezkiel 47 dengan judul perikop sungai yang keluar dari bait suci, di mana di sini diceritakan akan ada air keluar dari ambang pintu bait suci dan mengalir dan sebagainya. Jadi
menurut saya ini menarik gitu karena berdasarkan apa yang saya gali, Nabi Yoel dengan Nabi Yeskel itu ada perbedaan, tidak serta-merta perbedaan 1-2 tahun zamannya, tapi setahu saya, berdasarkan apa yang saya gali, Nabi Yoel itu lebih dahulu menuliskan nubuat ini dibandingkan Nabi Yeskel. Gitu. Jadi menarik bagaimana di sini lambang yang dipakai adalah air, di mana air itu bukan air genangan atau air yang sedikit, tetapi air yang kuantitasnya banyak di sini, mengalir dari segala sungai, membasahi lembah Sitim. Nah, dari sini yang saya dapat adalah bagaimana kasih Tuhan itu juga bagaikan air, bagaimana dia menutup, melingkupi hidup kita. Karena dari sini lembah Sitim ini saya coba gali juga sebelumnya di kitab Bilangan ya. Iya benar, kitab Bilangan pasal 25. Nabi Sitim ini menjadi satu tempat yang infamous atau mendapat kesan buruk karena pada zaman itu Nabi Sitim itu adalah tempat di mana umat Israel berselingkuh atau berzinah dengan perempuan dari Moab. Tetapi di sini Sitim menariknya adalah lembah Sitim ini digunakan untuk sesuatu perumpamaan yang baik gitu, di mana air Tuhan akan mengalir membasahi seluruh lembah ini. Jadi yang saya dapat adalah bagaimana kita sebagai orang kudus pastinya nggak mungkin 100% kudus. Pasti ada saat momen di mana kita melakukan satu dosa baik besar maupun kecil yang benar-benar yaitu menusuk, benar-benar luar biasa, begitu mempengaruhi hidup kita. Kadang mungkin kita malu, mungkin saya tidak mampu mengungkapkannya ke orang-orang lain gitu karena ya itu tadi mungkin ada takut dihakimi, takut dan sebagainya. Tetapi saya berterima kasih, Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni. Dari ayat ini menurut saya adalah Tuhan yang tidak memandang mengungkit-ungkit dosa saya. Tuhan melingkupi saya dengan kasih-Nya. Apapun yang terjadi di hidup saya gitu. Itu yang saya tangkap adalah mau baik mau buruk, Tuhan hanya mau supaya saya mengakui kesalahan itu. Kalau misalnya saya salah, Tuhan mau saya bertobat, tidak mengulangi kesalahan itu. Tetapi sebaliknya kalau pada saat senang, ya sudah pasti senang, apapun yang kita dapat itu kan orang selalu bilang berkat itu daripada Tuhan. Tetapi kadang yang saya temukan adalah mungkin kadang saya sendiri lupa mengucapkan syukur daripada itu. Jadi ketika saya salah, saya baru ingat, oh ya Tuhan, saya bertobat, saya salah. Tetapi kadang kalau senang, lupa sama Tuhan. Jadi yang saya dapat dari ayat ini adalah bagaimana apapun dalam hidup kita, apapun dalam hidup saya itu tidak lepas dari kuasa Tuhan. Baik yang buruk maupun yang baik. Lalu kalau untuk lembah Sitim sendiri, setelah saya coba gali, di Google Maps pun masih ada lembah Sitim itu di Israel. Dan pemerintah setempat juga begitu mengurusnya dengan begitu baik, sehingga kalau teman-teman yang mungkin mengikuti, hari ini adalah hari pertama dari 3 hari Rosh Hashanah atau hari tahun baru umat Yahudi. Jadi sekarang pada saat kita PA ini sekarang ini di Sitim sana itu lagi rame. Jadi pemerintahnya mereka tidak melupakan sejarah, mereka tahu Sitim ini adalah tempat di mana Alkitab Wahyu Tuhan disampaikan, di mana ada banyak yang terjadi di situ, sehingga yaitu tadi umat Yahudi sekarang ini pun masih berkumpul ke sana untuk merayakan tahun baru ataupun event-event lainnya. Itu yang sekedar footnote aja. Ayat 19, Mesir akan menjadi sunyi sepi, Edom menjadi, ya ini adalah dampak penghakiman Tuhan kepada umat-umat yang tidak mengenalnya gitu kan. Mesir, Edom seperti kita tahu kan musuh orang Israel gitu kan. Dan dari sini yang saya dapat adalah ya terkutuklah orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi bukan hanya mereka, bahkan saya pun yang orang Kristen juga tidak boleh main-main meskipun sudah menerima karunia keselamatan, sudah menerima penebusan, tetapi bukan berarti jadi excuse, bukan berarti jadi alasan untuk menjustifikasi diri saya sendiri ketika saya berbuat salah gitu. Bukan karena diselamatkan makanya hidup semena-mena, bukan, tetapi justru karena mendapat keselamatanlah, mendapat karunia itulah jadinya harus hidup lebih baik lagi. Itu yang saya dapat.
Ayat 20, tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya. Iya, ini juga sambungan dari ayat-ayat sebelumnya mengenai janji Tuhan tadi, mengenai penghakiman yang Tuhan berikan. Lalu yang terakhir, aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Nah, frase ini saya coba gali gitu kan di bahasa Inggris, bahasa asli, tetapi saya tidak dapat banyak kalau dari dua bahasa itu. Namun dari satu bahasa yang saya tidak sangka-sangka, yang menurut saya kayak nggak mungkin lah gitu kan penafsirannya lebih atau penerjemahannya lebih baik daripada bahasa Inggris. Tetapi bahasa Mandarin itu saya coba gali gitu ayat ini, Yoel 3 ayat 21 ini, saya menemukan bahwa di terjemahan Mandarin di sini ketika di bahasa Indonesia dibilangnya membalas ya, membalas darah. Kalau di bahasa Mandarin itu dibilangnya saya belum mencuci. Ya kata yang dipakai itu mencuci. Makanya menurut saya ini menarik sekali gitu kan. Karena di bahasa asli itu kan saya jujur aja saya belum nemu gitu yang seperti ini gitu. Tetapi di bahasa Mandarin itu dibilang mencuci. Ini yang menurut saya mungkin patut didiskusikan gitu ya kenapa seperti ini. Sedangkan di bahasa asli yang dibilangnya sih dam. Dam itu kan darah, pertumpahan darah gitu kan. Kalau sebelumnya dibilang nakah atau membersihkan itu yang jadi sampai sekarang bu saya juga masih pikir ini maksudnya apa gitu kan. Saya memikirnya apakah maksudnya pembalasan Tuhan terhadap umat yang berdosa atau mungkin ada poin lain yang diselipkan yang tersirat dari penafsiran Nabi dari apa yang disabdakan oleh Nabi Yoel gitu. Jadi berikut ini adalah apa yang saya dapat sekaligus untuk menutup juga ya karena Yoel 3 ini kan ya Yoel 3 ini kan kitab terakhir pasal terakhir dari kitab Yoel. Yang saya dapat yang pertama adalah ya seperti yang dibilang hari Tuhan sudah dekat ya. Tuhan pasti akan datang kedua kali, kita semua sudah tahu. Dan menurut saya itulah panggilan untuk bertobat. Sebagai orang Kristen harus hidup makin benar, makin kudus, makin suci, makin berkenan pada Tuhan. Saya juga mendapat bahwa poin kedua, Tuhan itu berdaulat atas apapun yang ada di bumi ini, baik alam, baik karunia maupun apapun itu. Sehingga dari situlah saya sebagai orang Kristen harus makin dekat dengan Tuhan, makin berpengharapan, dan makin mensyukuri hidup ini. Ketiga, ya Tuhan tidak mengungkit-ungkit dosa, Tuhan sudah memaafkan, eh, Tuhan sudah sabar juga menghadapi saya. Oleh karena itu, seperti poin yang sebelumnya tadi juga, saya merasa harus lebih dekat lagi pada Tuhan. Karena hidup saya, yang baik maupun yang buruk, itu semuanya dilingkupi oleh Tuhan. Yang terakhir adalah, ya ada reward dan punishment. Apapun yang ada di bumi ini pasti kan ada reward dan punishment. Kalau ikut Tuhan, setia, pasti ada hadiah yang akan Tuhan berikan. Tetapi di sini juga dibilang, kalau tidak ikut Tuhan, akan ada akibatnya. Dan bukan cuma orang non-Kristen, tetapi saya sebagai orang Kristen masa ditegur harus hidup lebih baik lagi. Dan seperti apa yang Tuhan mau. Jadi pada akhirnya kitab Yoel ini dari pasal 1, 2, sampai 3 yang saya dapat simpelnya adalah ya Yoel mau supaya umat Tuhan bertobat sebelum semuanya terlambat. Itu menurut saya kalau harus disampaikan. Terima kasih. Baik, Yos. Terima kasih untuk sharing firman Tuhan. Menarik ya, saya juga mau sedikit share juga gitu apa yang saya tangkap dari apa yang saya baca dan pelajari gitu. Bahwa saya melihat bahwa Allah tidak menginginkan seorang pun binasa di dalam kekekalan gitu. Kasihnya begitu luar biasa begitu ya. Dan sebetulnya kehidupan manusia itu merupakan pilihannya sendiri. Apakah mau hidup di dalam berkat Tuhan atau di dalam kutuk gitu. Ada batas-batas yang memang Tuhan sudah berikan gitu. Saya teringat dengan kisah waktu zaman saya kecil ada mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah dengar ya cerita eh, Rama Sinta Rahwana begitu ya, ketika Rama membuat
lingkaran begitu kepada Sinta untuk tidak keluar dari batasan, karena ketika kamu masih ada dalam batasan lingkaran itu, kamu aman, kamu dalam perlindungan. Tapi ketika kamu keluar dari batasan itu, maka you are in danger, kamu sedang dalam bahaya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Orang percaya lah, bukan hanya orang Kristen. Sejak dari zaman dulu Tuhan sudah memberikan batasan-batasan gitu. Kalau engkau hidup seturut dengan firman-Ku, maka engkau ada dalam lingkaran itu, dalam perlindungan Tuhan, engkau ada dalam berkat Tuhan. Tetapi ketika engkau keluar dari lingkaran itu, maka engkau hidup dalam kutuk. Risikomu sudah kau tanggung sendiri begitu ya. Hidup itu pilihan gitu. Tetapi perlu diingat bahwa ternyata memang Tuhan itu tidak menginginkan seorang pun binasa. Asal saja ketika kita mungkin sempat keluar, melangkah kaki keluar, tapi mau balik dan bertobat begitu, maka sudah diberikan pengampunan. Tuhan memberkati. Dan demikian juga dengan kalau kita baca ketika bangsa Israel hidup seturut dengan kehendak Tuhan, janji kepada raja-raja. Saya baca gitu ya. Ketika seorang raja hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka kerajaan itu akan menerima janji-janji Tuhan. Hidup dalam berkat yang berlimpah dari Tuhan. Mendapatkan perlindungan, aman dari serangan musuh. Tetapi balik lagi, sifat manusia ketika hidup sudah mulai enak, kenyamanan, comfort zone, dia mulai itu lirik-lirik lagi tuh areal luar gitu, mulai melangkah keluar lagi. Akibatnya ya jatuh lagi. Tapi begitu setiap kali seseorang berdosa, siapapun itu, dan mengakui dosa mereka dan memohon ampun kepada Tuhan, maka Allah itu setia, mengampuni. Dan Allah ingin selalu memulihkan hubungannya dengan manusia. Supaya manusia itu mendekat. Udah, nggak usah keluar, nggak usah ke sana-sana. Karena begitu kamu keluar dari pagarnya, kamu hidup seturut dengan kehendakmu sendiri, maka kamu akan mengalami kesulitan hidup di dalam kutuk. Itu ada sebuah pilihan gitu ya. Oke, terima kasih. Berikutnya adalah mungkin saya buka untuk ruang diskusi buat teman-teman semua yang hadir di ruang ini untuk kita boleh saling mengutarakan pendapat begitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan, ingin dipertanyakan, silakan. Saya buka sesi tanya jawab atau diskusinya. Siapa yang ingin pertama kali? Mungkin Bu Nevi, silakan Bu Nevi. Atau Pak Heri, silakan Pak Heri. Dulu Pak Andri, silakan Ya. yang lain dulu deh. Oh, baik. Siapa nih? Atau Ibu Lumongga, silakan Bu Lumongga. Kelihatannya Bu Lumongga. kelihatannya Pak George tadi udah cukup lengkap tuh membawakan apa sih namanya bagian-bagian yang dapat diambil sebagai pelajaran di bagian ini. Barangkali saya sharing mengenai bagian kebiasaan orang Yahudi aja. Orang Yahudi itu selalu membagi masa itu dalam dua masa, yaitu masa sekarang dan masa yang akan datang. Masa sekarang itu adalah masa yang jahat. Ya, yang sekarang kita tinggal juga adalah masa yang jahat. Dan masa yang akan datang itu hari sesudah hari Tuhan. Jadi kalau membaca Yoel ini, dia membaginya juga begitu, membawakannya. Dia mulai dengan
tulah belalang dan sebagainya yang membuat dia bernubuat akan kemungkinan hari Tuhan dan mengingatkan bangsa Israel supaya bertobat karena hari Tuhan sudah dekat. Ya. Lalu dia dimulai dengan turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus sampai sekarang itu adalah masa sekarang. Jadi kita ini sekarang berada dalam masa sekarangnya orang Yahudi. Yoel menubuatkan akan terjadi hari Tuhan dalam waktu dekat, tapi ternyata tidak. Itu bisa mundur-mundur, mungkin karena bertobatnya bangsa Israel. Dan sampai sekarang pun hari Tuhan itu belum ada, hari penghakiman itu belum. Karena itu masa yang akan datang juga belum terjadi. Nah, kita yang sekarang hidup di masa sekarang, masa yang jahat ini, jangan kira bahwa hal-hal yang dialami oleh Yoel pada masanya tidak bisa terjadi, bisa saja terjadi. Itu sebabnya tadi Pak George juga sudah mengatakan kita harus selalu sadar, selalu ingat pada Tuhan. Bertobat, jalanlah pada jalan Tuhan, jangan sampai terjadi hukuman-hukuman seperti tulah belalang dan sebagainya. Karena kita tahu, tadi sudah dikatakan oleh Pak George, Allah itu berdaulat. Sejarah manusia itu ditentukan oleh Tuhan. Biasanya sesudah hukuman berlalu, karena mereka bertobat, hukuman berlalu, kemudian keadaan membaik, semua membaik, hidup manusia makmur lagi, dan kalau sudah makmur biasanya lupa lagi. Kalau sudah lupa pada Tuhan, mereka akan dihukum dan siklus yang sama akan terus berulang, dan itu terus berulang sampai sekarang. Manusia itu nggak bisa belajar dari sejarah, selalu mengulang-ulang kesalahan yang sama sampai nanti mungkin nggak tahu kapan puncaknya pada hari Tuhan. Barangkali ini yang bisa diambil dari Yoel ini. Kita ingatlah bahwa kita ini berada di masa sekarang. Jangan macam-macam. Selalu berada di jalan Tuhan. Karena kita masih menuju ke arah hari Tuhan. Jangan, kalau bisa itu dihindari, kalau bisa diundur, jangan terjadi, yaitu dengan hidup yang selalu dekat pada Tuhan. Tadi sudah dibawakan oleh Pak George. Barangkali itu aja. Hanya menguatkan aja. Baik, Bu Lumonga, terima kasih. Iya ya, sifat manusia begitu ya, Bu ya. Ketika, tapi akhirnya saya juga bisa menangkap bahwa ternyata ketika ada permasalahan dalam kehidupan, begitu ya, ada serangan-serangan. Mungkin kalau bangsa Israel ini kan di situ ada wabah belalang gitu, dan mungkin itu sebagai gambaran bisa mungkin belalang beneran gitu, tapi juga bisa serangan dari kerajaan-kerajaan di sekelilingnya kan, bertubi-tubi gitu, sehingga mereka sungguh-sungguh menderita, dan awan itu terasa gelap begitu, nggak ada harapan. Dan ketika dalam tekanan biasanya orang mulai mencari Tuhan, dan setelah mencari Tuhan, bertobat, Tuhan itu selalu setia, asal kita mau balik bertobat, lalu pertolongan itu datang. Jadi hari Tuhan, mungkin kalau saya nangkepnya dari pembacaan ini, hari Tuhan bisa pertama ketika penghukuman itu datang, hari Tuhan gitu ya, karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Tapi hari Tuhan juga bisa ketika pertolongan Tuhan itu hadir, itu juga bisa hari Tuhan. Dan puncaknya nanti hari Tuhan adalah penghakiman terakhir ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, begitu ya. Tapi ya biasa, manusia begitu ya, ketika sudah lepas dari permasalahan, mendapatkan pertolongan Tuhan, lalu tadinya rajin, berkurang, terlena, jatuh lagi. Kejadiannya juga sama seperti Daud juga begitu, ketika yang lainnya berperang, dia leha-leha di istana, akhirnya ya dalam kondisi santai-santai, jatuh dalam dosa. Oke, baik. Terima kasih Bu Lumonga. Buat teman-teman yang lain, silakan. Ada yang ingin memberikan tanggapan atau pendapat gitu ya mengenai pembacaan dari Yoel 14 sampai 21 malam hari ini. Silakan. Ibu Susi mungkin?
Bu Susi atau Pak Yandoko? Silakan Pak Yandoko. Mic-nya mungkin Pak Yandoko? Ya. Izin jadi pendengar yang baik dulu Pak. Tadi agak telat. Oke. Mungkin yang lain. Pak Patrick, silakan Pak Patrick. Simak dulu Pak. Maaf. Baik. Pak Heri, silakan Pak Heri. Ya, sedikit aja ya. Belum Banyak saya juga nggak apa-apa dapatkan. Pak. Tadi udah panjang lebar dijelasin George sama Bu Lomongga tadi juga udah tambahkan. Saya sedikit saja. Di bagian kitab lain bicara soal hari Tuhan itu ada pemahaman hari yang menakutkan, hari yang dahsyat, yang bagi sebagian orang itu adalah hari yang sangat menakutkan. Seperti itu. Tetapi bagian yang hari ini, malam ini kita baca di pasal 3, 18, 21 ini, satu gambaran bahwa hari Tuhan itu adalah hari yang bahagia bagi umat yang dipilih Tuhan. Umat yang dibela Tuhan. Dalam konteksnya adalah Yehuda. Yang kita pelajari malam ini. Saya mendapatkan kesimpulan dari dua hal ini. Tadi di kitab Amsal juga sering dikatakan itu hari yang menakutkan. Untuk apa kau tunggu-tunggu hari Tuhan itu? Itu hari yang mengerikan gitu loh. Tangisan dan lain sebagainya. Saya akhirnya menyimpulkan satu hal bahwa dari apa yang kita baca malam ini, memang betul ada dua pemahaman. Satu, itu mengerikan dan ada cucuran air mata dan darah, ada penghukuman kekal bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan, bagi mereka yang tidak mendapatkan anugerah karunia keselamatan dari Tuhan. Tapi adalah hari yang berbahagia bagi orang yang dipanggil Tuhan, orang yang diselamatkan Tuhan, orang yang mendapat anugerah karunia keselamatan. Kenapa? Karena hari itu bukan saja dia dilepaskan dari tekanan, penganiayaan di tengah-tengah dunia ini dari orang fasik, tetapi dia dibela Tuhan. Tuhan menjadi menjadi penghakimnya yang membalaskan yang selama ini diperintahkan Tuhan untuk tidak hakimi, membalas apa yang manusia orang fasik lakukan terhadap anak-anaknya. Nah, ini satu kebahagiaan. Kebahagiaan yang lain yang lebih daripada itu adalah kita bersama dengan Tuhan memerintah di Yerusalem baru. Ya. Bahkan tadi dikatakan di Sion, di Yerusalem, ada sesuatu yang baru. Pertanyaan yang menarik adalah dari yang tersirat tadi saya sampaikan adalah mungkin ini menjadi suatu bahan diskusi kita, kalau boleh, entah malam ini atau yang akan datang. Di manakah Yerusalem baru itu? Apakah Yerusalem baru itu adalah sorga yang selama ini yang kita harapkan ada di bumi kah atau yang di mana? Saya kira itu dulu Pak Andri. Terima kasih. Baik Pak Heri. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak untuk masalah tentang satu peristiwa yang sama tapi bisa dipandang dari dua angle, perspektif begitu ya Pak. Dan saya menangkap justru kuncinya adalah kamu berada di pihak siapa. Ketika malaikat Tuhan juga waktu itu ketemu dengan Yakub, engkau
kawan atau lawan gitu. Bukan. Kan jawabannya kok nggak sesuai gitu. Tapi bukan soal masalah keberpihakan, tetapi eh, pribadi itu akan berpihak pada yang benar, gitu ya. Jadi tentang kebahagiaan bahwa bagi orang percaya mungkin kematian adalah saat-saat yang sangat membahagiakan karena dia akan ketemu dengan penciptanya. Gitu. Tetapi kematian adalah saat-saat yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang memang menjadi seturu Allah. Jadi keputusan ada di kita masing-masing begitu ya. Saya nangkep begitu bahwa ketika seseorang yang berada dalam pihak Allah, berpihak pada Allah, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, apapun yang dihadapinya, bentuk peristiwanya bergantung dia ada di pihak mana begitu. Kalau saya mengacu pada para rasul begitu ya, ketika para rasul mengabarkan Injil, mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi mereka merasakan justru kebahagiaan karena memahami bahwa itu yang Allah kehendaki. Kebahagiaan mereka adalah ketika mereka diberi kesempatan untuk menderita bersama Kristus. Bagi orang tidak percaya kan, menderita apa enaknya gitu kan, penderitaan. Tetapi ketika orang yang sudah menemukan Allah dan pribadi Allah dan terutama dalam hidup mereka, bahwa penderitaan badan ini bukan sesuatu hal yang mengerikan lagi buat mereka gitu. Dan sampai pun mereka harus mati oleh karena apa yang mereka lakukan di dalam kebenaran, itu adalah sebuah apa ya, stempel begitu ya, bahwa mereka sudah lulus begitu dalam taat dan setia. Baik. Daripada nanti saya kepanjangan ngomongnya gitu, mendingan saya berikan lagi kepada yang lain. Silakan buat rekan-rekan yang lain. Mungkin Ibu Nevi silakan memberikan kalau ada tanggapan. Saya sudah oke, Pak. Oke. Yang lain. Mungkin siapa lagi ya? Esther, silakan Esther. Belum ada, Pak. Belum ada. Nih belum ada semua nih dari yang ada. Vera adakah? Oh, Vera. Nyimak dulu. Semuanya Belum nyimak semua belum ini. berani saya mau sharing. Loh, nggak apa-apa. Kan di sini kita belajar. Belajar itu berani benar, tapi berani nggak apa-apa juga salah. Kan namanya juga belajar. Kalau nggak ada pendapat, kita bagaimana bisa kita tahu kalau kita ada salah gitu kan? Nggak ada yang salah di sini. Silahkan aja, nggak apa-apa. Nyimak dulu, Pak, nyimak dulu. Kan yang tua-tua dulu, Pak. Ayo yang lain. Siapa nih? Ibu Susi, silakan Bu Susi. Mic-nya, oh ketutup. Silakan. Bu Susi. Oke, saya sedikit bahas ya tentang bagaimana Allah membiarkan beberapa bangsa di sekeliling Israel waktu itu tidak dimusnahkan, karena memang mereka disisakan untuk jika bangsa Israel itu berhenti atau tidak taat untuk melakukan kehendak Allah, mengikuti jalannya sendiri, maka bangsa-bangsa itu diizinkan Tuhan untuk menyerang bangsa Israel. Demikian juga bangsa Mesir, Babel, gitu ya, bangsa-bangsa kafir diizinkan Tuhan untuk menyerang bangsa Israel sebagai penghukuman atas dosa-dosa yang mereka lakukan.
penyerangan bangsa-bangsa di sekeliling Israel ke Israel itu diizinkan Tuhan bukan ingin membinasakan bangsa Israel, tetapi agar bangsa Israel bertobat. Biasanya kan begitu ya, dalam kesengsaraan, kesulitan, maka orang mulai eh, semakin putus asa, tidak ada jalan keluar, kemampuannya habis untuk membela diri, untuk mempertahankan diri. Lalu ketika sudah tidak ada jalan lagi, maka mereka kembali kepada Tuhan, gitu ya. Itu yang sebenarnya Tuhan inginkan. Eh, Ketika seseorang mendapatkan permasalahan dalam kehidupannya, Tuhan menginginkan bahwa orang tersebut kembali datang kepada Tuhan. Pertama adalah mengakui segala kesalahannya, bertobat, dan Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Gitu. Jadi permasalahan, kesulitan itu bukan ingin membinasakan manusia, tetapi ingin supaya manusia itu kembali kepada Tuhan. Karena memang Tuhan tidak menginginkan bahwa manusia itu binasa gitu, sampai waktunya habis begitu ya. Jadi saya makin memahami bahwa kalimat bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan rencana mendatangkan kecelakaan. Bukan maksudnya bahwa manusia tidak akan mengalami permasalahan, manusia tidak akan mengalami kecelakaan, tetapi kecelakaan yang membuat dirinya binasa. Karena kemurahan Tuhan, karena kasih setianya Tuhan, bahwa Dia selalu memberi kesempatan bagi kita untuk kembali kepadanya. Yang Tuhan inginkan adalah pemulihan hubungan. Bahwa kalau menjauh dari Kristus, kembalilah gitu. Karena memang Allah menginginkan bahwa umat ciptaannya itu dekat kepadanya. Dan jika ada, kalau dilihat dari bangsa-bangsa yang diizinkan Tuhan untuk menindas bangsa pilihannya, termasuk Mesir waktu itu, Firaun menindas bangsa Israel, lalu Babel, lalu bangsa-bangsa lain, Tuhan izinkan terjadi orang-orang kafir itu untuk mendatangkan kesulitan, memberikan apa ya, mungkin penjajahan begitu ya. Itu dalam rangka supaya sebuah bangsa bertobat gitu. Tetapi orang-orang yang melakukan kejahatan seperti Firaun itu tidak serta-merta dibebaskan dari hukuman. Setiap orang yang melakukan kejahatan pasti ada hukumannya. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan terjadi suatu bangsa atau orang-orang tertentu untuk memberi permasalahan dalam kehidupan kita eh, supaya kita berbalik kepada Tuhan. Tetapi orang itu sendiri itu akan mendapatkan hukumannya sendiri gitu. Jadi masing-masing pribadi punya konsekuensi. Makanya kalau kita baca bahwa pada akhirnya ketika bangsa-bangsa itu telah melakukan penyerangan kepada bangsa Israel, melakukan penindasan, bangsa-bangsa itu pun akhirnya yang menyerang mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Jadi tidak luput dari penghukuman. Itu konsekuensi dari setiap orang, konsekuensi melakukan dosa pasti ada akibatnya dari Tuhan gitu. Baik, yang lain dari mungkin ada yang lain, Pak Patrick, silakan. Iya Pak, masih saja menyimak. Masih nyimak ya. Yang lain mungkin. Bu Nevi sudah ada? Sebenarnya mengulang lagi nanti Pak ya.
Mengulang lagi ya. Sudah dijelaskan Jelaskan. sedemikian rupa, iya. Oke. Tapi saya tadi menanggapi dari Bulu Mongga yang mengatakan bahwa karakter ya umat yang manusia yang berdosa ini dari dulu selalu mengulang-ulang ketika tobat kumat ya. Jadi menjadi sebuah peringatan seperti George tadi juga menyampaikan tentang kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan datang yang kedua kali atau ketika kita dipanggil Tuhan ya, kita nggak sampai pada saat itu. Hari ini adalah hari di mana kesiapan kita semua untuk bersedia pada saat Tuhan memanggil atau pada saat Tuhan datang untuk yang kedua kali. Jadi bagaimana merefleksikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan supaya semakin hormat, takut kepada Tuhan, semakin teguh dalam iman dan ya setia dalam kehidupan setiap hari, kebergantungan kepada kasih karunia Allah, yaitu Pak. Ya kiranya Tuhan menolong kita pada hari itu ya, pada hari kedatangan kita didapati Tuhan setia. Ya saya tadi lagi mencatat apa yang pelajaran dari sini. Ya semoga kita semua kiranya Tuhan menolong karena itu anugerah dari Allah, kita didapati setia pada hari kedatangannya. Ya, terima kasih Pak. Baik, Bu Nevi, terima kasih. Benar, kuncinya sederhana sebetulnya kan ya, mengikut Tuhan. Taat dan setia begitu. Kadang-kadang, jujur-jujur saja, ketaatan kita tuh suka kendor-kendor begitu. Tetapi satu hal, usahakan terus untuk setia. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, apapun keadaannya. Bisa jadi kondisi-kondisi lemah oleh karena suatu keadaan gitu. Tapi kita perlu ingat bahwa Allah itu setia. Dan Dia ingin kita juga setia. Kalau kita setia, plus taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya, maka sebetulnya kita aman. Kita hidup dalam lingkup berkatnya begitu ya. Bukan hidup di dalam areal kutuk, tapi hidup dalam berkatnya. Kita menikmati perlindungan Tuhan, dan ketika Allah hadir dalam kehidupan kita, karena kita dekat dengan Dia, hati kita itu dipenuhi dengan kebahagiaan. Bahkan ketika kondisi fisik kita, kondisi apapun, kesehatan mungkin ya dalam tidak baik, tapi ketika Allah memenuhi kehidupan kita, karena kita hidup di dalam kebenarannya, maka hati kita dipenuhi oleh kebahagiaan. Saya nggak tahu apakah ini tadi Pak Heri sempat menyinggung nih, Yerusalem baru itu sebenarnya di mana sih begitu ya? Mudah-mudahan kita akan bisa bahas malam hari ini. Ternyata ketika saya sendiri merasakan ketika sebetulnya kalau kita hidup di dalam kebenaran dan kehadiran Allah memenuhi kehidupan kita, kita sudah berada dalam suasana surgawi. Kenapa? Karena memang Allah memenuhi kehidupan kita. Latihan kita kan arahnya ke situ begitu ya. Bagaimana menanggalkan kedagingan kita, bagaimana menanggalkan diri kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan ketika Kristus hidup di dalam kita, firman-Nya hidup dalam kita, kita menghidupi firman-Nya, we are in heaven. Sebetulnya begitu ya. Tapi oke, kita akan bahas yang lain. Yang lain, mungkin teman-teman di Wisma Bersama ada yang ingin memberikan tanggapan, silakan. Sebelah kiri, baju biru, siapa itu? Nggak kelihatan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Ya.
Eh, sangat menarik apa yang sudah disampaikan tadi. Nah, ini menjadi pembelajaran saya secara pribadi bahwa ketika saya melihat di kitab ini bahwa Tuhan itu sendiri uh, menyatakan seperti itu, menyatakan bahwa uh, Dia itu adalah Allah, Allah yang selalu menyertai umatnya seperti demikian. Nah, tetapi uh, ini suatu gambaran bagaimana ketika orang-orang yang jauh daripada Tuhan sehingga menganggap bahkan beranggapan bahwa Tuhan itu jauh, tapi sebenarnya tidak demikian. Nah, tetapi itu berbeda pandangan yang dimiliki seperti demikian. Nah, oleh sebab itu saya belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh seperti demikian. Nah, oleh sebab itu kita diingatkan bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Itu yang menjadi berkat yang saya dapatkan melalui pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Maaf, siapa namanya? Nama saya Pamela, Pak. Oh, Pamela. Oke, terima kasih, Ya. Pamela, gitu ya. Sama-sama, Pak. Iya, jadi sebetulnya kalau boleh dibilang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita hanya meninggalkan Tuhan. Itu kan masalahnya kan gitu ya. Dia selalu menantikan bahwa kitanya, anak-anaknya itu mendekat kepadanya. Sama seperti kisah anak yang hilang begitu. Anak bungsunya meninggalkan bapaknya. Bapaknya selalu berharap setiap hari bahwa anaknya itu kembali. Nah, masalahnya ketika kita meninggalkan Tuhan, lalu ada tuh intimidasi tuh dari yang masuk di kepala kita, entah dari orang sekeliling kita, entah juga dari iblis bahwa oh kamu udah nggak layak gitu kepada Tuhan, kamu udah berdosa, kamu udah begini, terlalu banyak, kamu terlalu jahat begitu ya. Itu menjadi magnet supaya kita semakin meninggalkan Tuhan. Padahal Allah selalu menantikan untuk kita kembali kepadanya dan pintu pengampunan itu selalu terbuka asal kita mau merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita, dan hubungan itu selalu ingin dipulihkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kitanya seringkali meninggalkan Tuhan oleh karena keputusan kita sendiri, begitu ya. Yang lain, silakan. Ada tanggapan? Waktu kita masih banyak ini. Dari keluarga siapa Pak Ian Doko ya? Ada? Ya, izin Pak. Ya, silakan Pak. Mau menyampaikan ini sedikit Pak ya. Jadi kan memang kita sudah beberapa minggu bahas nih masalah kitab Yoel. Jadi kalau misalnya setahu saya sih ya memang kalau misalnya kita membahas kitab Yoel, kalau misalnya kita juga cari misalnya dari referensi-referensi, memang penekanannya itu kan memang tentang hari Tuhan ya, tentang hari Tuhan dan tentang pencurahan Roh Kudus. Jadi biasanya berpusat di situ gitu. Jadi memang tentang pencurahan Roh Kudus. Nah, jadi memang apalagi yang kalau minggu lalu itu kan memang secara khusus kita masih berada di situ. Bahwasanya yang tentang pencurahan Roh Kudus tadi itu bahkan sering dipakai menjadi penekanan oleh beberapa aliran tertentu tentang tanda-tanda Roh Kudus tadi. Cuman memang kan kita tahu memang disebutkan memang tanda-tanda Roh Kudus dan juga
dengan jelas dikatakan bahwasanya misalnya kayak di Kisah Para Rasul itu bahwasanya jika kita menerima kuasa Roh Kudus, jika kita saya bacakan aja di Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, maksud saya, kalau misalnya kita sekarang berkata kita sudah menerima Roh Kudus, kita sudah dipenuhi Roh Kudus, apakah kita juga bisa berkata kita sudah dipenuhi dengan kuasa itu? Kita sudah dipenuhi dengan keberanian itu. Karena kan misalnya kalau kita melihat langsung, misalnya contohnya yang jelas di Alkitab itu yang sangat ekstrim sekali, misalnya Rasul Petrus. Rasul Petrus itu kan sebelum pencurahan Roh Kudus, dia bahkan menyangkal Tuhan Yesus ketika ditanya oleh satu orang wanita. Dia tidak berani mengatakan dia adalah murid Tuhan Yesus, dia adalah pengikut Yesus. Tapi begitu dia mendapatkan pencurahan Roh Kudus, dia bahkan berani bersaksi, berani berkhotbah, berani mengatakan tentang Yesus di depan orang banyak, di depan pemuka-pemuka agama. Dan itu menurut saya hal yang sangat ekstrim sekali. Kalau misalnya kita bilang itu adalah efek dari Roh Kudus, ya mungkin seperti itu. Nah, maksud saya, mungkin kalau saya misalnya melihat ke diri saya belum berani mengatakan saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Nah, maksud saya, jadi bagaimana sebenarnya kita tahu kalau kita itu dipenuhi Roh Kudus. Terus satu lagi yang misalnya menjadi pertanyaan saya, kan memang pernah juga dikhotbahkan oleh Pak Pendeta Galen beberapa minggu yang lalu, kan memang Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Jadi saya juga agak aneh mendengar kalau misalnya ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, itu saya tidak percaya seperti itu. Cuman apakah menjadi salah misalnya kita berdoa nih sama Tuhan, Tuhan tolong berikan saya Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan tolong curahkan Roh Kudus-Mu kepada saya. Tuhan tolong berikan Roh Kudus-Mu kepada saya. Apakah itu menjadi salah atau bagaimana? Mungkin itu Pak yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, nanti mungkin para hamba Tuhan mungkin bisa akan menjelaskan. Tapi apa yang saya pahami adalah ketika kita pertama, Rasul Petrus saja ketika ditanya oleh Tuhan Yesus, menurutmu siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias gitu ya. Berbahagialah Petrus karena Bapakku di surga yang mengatakan yang kepadamu. Roh Bapaknya adalah Roh Kudus gitu, yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi kita dapat percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan oleh karena ilham Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi pengertian bagi kita dan membuat kita percaya. Karena ada banyak orang juga yang baca Alkitab, baca literatur tentang Tuhan Yesus, tapi nggak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, begitu kan? Di IAIN, Kristologi juga diajarkan, tapi mereka nggak percaya. Mereka hanya menganggap sebagai pengetahuan saja, gitu. Tetapi ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu karena ilham Roh Kudus. Bukan karena kemampuan seseorang yang mampu menjelaskan dengan baik sekali tentang siapa Yesus. Tetapi oleh karena Roh Kudus yang memberi pengertian, pemahaman, sehingga kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, ini pemahaman saya ya. Yang kedua adalah ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu dimeteraikan di dalam kita untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, untuk kita dapat memahami tentang firman Tuhan, untuk kita supaya lebih tahu tentang pribadi Allah. Karena di Alkitab dikatakan bahwa tidak ada pribadi lain selain dari Roh Allah sendiri yang tahu tentang isi hati Allah, gitu ya. Jadi dan Tuhan Yesus tahu bahwa tanpa Roh Kudus manusia tidak bisa melakukan kebenaran. Tanpa Roh Kudus manusia tidak bisa mengerti tentang pribadi Allah, gitu. Jadi
Dan Roh Kudus diutus untuk menolong kita supaya menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Ketika misalnya Pak Yandoko percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, percayalah bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam hati Pak Yandoko. Karena tanpa itu nggak mungkin gitu Pak Yandoko bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu aja begitu ya. Jadi, tapi kita mungkin tidak perlu terlalu terikat dengan fenomena-fenomena. Ketika Roh Kudus memimpin dalam kehidupan kita, ada kehausan di dalam diri kita untuk mendalami tentang firman Tuhan, untuk lebih kenal akan firman Tuhan, dan hidup kita, akal budi kita diubahkan oleh Tuhan. Karakter kita akan dibentuk. Dan ketika kita semakin cinta kepada Tuhan, ada pasti kerinduan di dalam hati kita untuk bersaksi tentang Kristus. Pertama dari kehidupan kita, jadi hidup kita menjadi saksinya, nyata kehidupan kita menjalankan firman Tuhan, dan dari mulut kita juga bersaksi tentang kemurahan Dia, kebaikan Dia, bahwa Yesus Kristus telah menyelamatkan saya, begitu gitu. Jadi itu yang saya tangkap. Mungkin ada hamba Tuhan yang lain, mungkin Pak Gelen mungkin ingin kasih tanggapan untuk pertanyaan Pak Yandoko. Iya, udah pas yang dibilang Pak Andri itu ya. Sebenarnya kita ketika kan di firman Tuhan dikatakan eh, tidak bisa orang mengatakan Yesus itu Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Maka ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, termasuk ketika kita insaf akan dosa, menyesali dosa, itu juga oleh karena tuntunan Roh Kudus. Kita meresponi. Ya, meresponinya pun dengan pertolongan Roh Kudus. Sehingga sebenarnya menjadi tidak tepat ketika kita minta Roh Kudus gitu. Tetapi yang tepat adalah kita minta kekuatan dari Tuhan gitu. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Dan tadi bahasanya tepat sekali juga dimeteraikan ya. Dimeteraikan artinya ada terus. Hanya apakah kita peka atau tidak, nah itu lain orang lain ya. Dan apakah orang yang sudah katakanlah Kristen itu benar-benar nggak pengikut Kristus kan gitu kan? Jadi beda antara status dengan orang yang benar-benar Kristen. Ya, atau yang benar-benar menjadi pengikut Kristus itu beda gitu. Jadi bukan Kristen nominal, tetapi benar-benar pengikut Kristus yang sejati itu udah pasti ada Roh Kudus gitu. Jadi Roh Kudus bukan datang pergi seperti fenomena di Perjanjian Lama gitu kan. Roh Tuhan hinggap pada seseorang, bisa seperti nabi, dia bisa luar biasa spektakuler, lalu ditinggalin lagi sama Roh Tuhan itu, lalu jadi orang biasa lagi. Nah, kalau mulai di zaman Perjanjian Baru sampai selama-lamanya, sekarang dan seterusnya, itu termeterai gitu. Jadi kita tidak meminta Roh Kudus kepada Tuhan, Kak, kalau kita sudah menjadi orang Kristen. Itu hanya minta pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, itu. Ya, dan juga jangan minta mengaktifasi Roh Kudus gitu ya. Nah, Roh Kudus bukan token listrik PLN diaktifasi ya. Jadi kan ada juga yang merasa Roh Kudus itu potensi ilahi harus diaktifasi gitu ya. Nah, jadi tidak demikian gitu. Jadi kita hanya minta kekuatan dari Tuhan. Jadi tidak perlu minta Roh Kudus. Ya, demikian jawaban saya. Nanti penyempurnaannya dari Pendeta Netson ya, sekaligus closing statement. Terima kasih. Terima kasih Pak Gelen. Oke, ya. Saya juga pemahamannya juga berproses tuh tentang itu tuh. Jadi tentang kepekaan itu tergantung kita ketaatan mengikuti setiap jejak-jejak yang diberikan oleh Roh Kudus sih. Kalau kita taat makin lama makin peka gitu. Oke. Yang lain ada teman-teman yang lain?
Soal ini ada chat apa nih? Nggak ada. Oke, yang mungkin siapa? Yang belum mau nggak ingin memberikan tanggapan lagi? Mic-nya, Bu. Pertanyaan Pak Heri tadi yang masih saya. Oh, pertanyaan Pak Heri menyisakan sebuah kepenasaran bagi kita semua kan, begitu, tentang Yerusalem baru gitu. Ayo, ini Pak Heri mau jelasin sendiri atau siapa nih? Ayo. Kalau pemikiran saya, kan hari Tuhan itu adalah peralihan dari masa sekarang ke masa yang akan datang, ke masa langit baru, bumi baru. Makanya kalau dikatakan bisa hari yang menyeramkan untuk orang-orang yang tidak taat, tapi hari yang indah untuk orang-orang yang taat. Nah, langit baru, bumi baru, kalau pemahaman saya, kalau kita berdoa Bapa kami kan kita suka bilang, datanglah kerajaanmu di bumi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Jadi kerajaan Allah ada di bumi kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi ya di bumi ini. Jadi kalau Yerusalem baru barangkali memang di bumi ini. Jadi barangkali seperti Taman Eden yang baru. Pemikiran saya begitu, saya nggak tahu karena saya nggak mendalami ya. Barangkali nanti Pak Netson bisa menjelaskan lebih lanjut. Kalau saya begitu loh Pak Heri. Saya kira ya di bumi ini, kalau kita memang menjalankan semua perintah-perintah Allah, kita sudah ada di dalam kerajaan Allah. Itu aja loh Pak Andri. Iya, baik Bu Lumonga, terima kasih. Kalau saya pribadi, saya nggak terlalu pusing itu ada di mana begitu ya. Selama hidup kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan gitu, hari demi hari akal budi kita terus diubahkan untuk menjadi seperti Kristus, dan kita menghidupi firman-Nya, kita berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Mau gimana, di mananya nggak masalah begitu ya. Selama ada hadirat Tuhan memenuhi kehidupan kita, it's all complete gitu, dan makin bisa dipahami ternyata memang kasihan gitu banyak orang. Oh, saya mau sedikit share gitu ya. Dalam kehidupan kita kadang-kadang ada begini loh. Permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita terjadi, pertama memang kalau kita hidup agak jauh dari Tuhan, Tuhan istilahnya beri pukulan kecil supaya kita kembali. Gitu. Kita bertobat, kita mendekat kepada Dia. Kembali hidup benar. Tapi ada juga dalam ketika seseorang itu sudah hidup benar, juga jaga hidupnya, ada permasalahan-permasalahan juga yang terjadi dalam hidupnya. Banyak hal yang nggak mengenakan. Orang bertanya ya, jangan-jangan kamu ada salah gitu. Ternyata nggak selalu begitu. Saya jumpai akhirnya dari kisah-kisah Alkitab, para rasul itu mengalami penderitaan-penderitaan. Ayub pun mengalami penderitaan. Penderitaan, permasalahan dihadapi oleh orang benar, itu dalam rangka ingin meningkatkan kualitasnya supaya dia lebih tinggi lagi, naik kelas lagi. Jadi ada hajaran, bukan hajaran, ada permasalahan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita supaya kita berbalik kepada Tuhan. Tapi ada juga permasalahan dalam kehidupan kita untuk memurnikan kita supaya kualitas kita tuh naik kelas begitu. Jadi Tuhan yang tahu gitu. Jadi kita juga nggak boleh saya akhirnya melihat nggak boleh lah langsung menghakimi orang kok ada permasalahan nih pasti ada salah. Nggak selalu begitu gitu. Ternyata nggak begitu. Dan ketika orang benar menghadapi permasalahan, dia akan memberikan respon yang benar gitu. Dia akan bersyukur, dia akan tahu bahwa segala sesuatu itu terjadi atas izin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, mengasihi Allah. Supaya naik lagi, karena memang Tuhan ada perintah, hendaklah engkau sempurna seperti Bapakku di surga sempurna.
supaya menjadi seperti Kristus itu. Jadi permasalahan itu tidak selalu harus kita pandang sebagai sesuatu yang jelek gitu ya. Banyak yang bagusnya justru ketika permasalahan ada, Tuhan tahu ukurannya, justru itu akan mendekatkan kita kepada Tuhan. Banyak kala malahan ketika orang itu dalam comfort zone, dalam zona kenyamanan, semua terpenuhi, cenderung menjauh dari Tuhan. Dan ketika memiliki banyak hal, ketika dapat permasalahan bukan mendekat kepada Tuhan, dia coba selesaikan permasalahan itu dengan kemampuannya sendiri, dengan uangnya, dengan jabatannya, begitu. Kalau lagi stres, lagi dalam tekanan, dia coba bukan dekat sama Tuhan, tapi lebih banyak healing-healingnya. Lebih banyak jalan-jalan, akhirnya jadi sibuk, capek sendiri, malah nggak dapat. Justru Tuhan berikan itu, supaya, hey nak, kamu tuh udah sibuk dengan diri kamu sendiri, gitu. Kamu sibuk dengan keinginan-keinginanmu sendiri, datang kepadaku. Kamu udah mulai di pinggir-pinggir nih, mulai bahaya. Enggak, malah dia healing-healing. Malah pergi ke sana, pergi sini, belanja sana, karena dia mampu. Justru di dalam banyak kelemahan, saya melihat bahwa ternyata kelemahan itu baik adanya, supaya menjaga kita. Nggak jauh dari Tuhan. Unik. Dan semakin kita bisa melihat bahwa permasalahan-permasalahan itu Tuhan tuh baik banget gitu. Bukan untuk bukan untuk membuat kita sengsara susah, enggak. Supaya kita dekat sama Dia. Dan ketika kita bisa menemukan Tuhan yang sejati, maka segalanya itu terasa cukup. Apapun keadaannya, it's enough. Bahagia, apapun keadaannya. Makanya para rasul itu bisa bersuka cita, mempunyai damai sejahtera, sekalipun kondisi mereka dalam pandangan kaca manusia, dalam penderitaan. Tapi mereka bisa bersuka cita, mereka bisa bahagia. Makanya saya pisahkan tuh. Kesenangan dan kebahagiaan adalah dua hal yang berbeda. Kesenangan bisa kita raih dengan apa yang kita punya. Kita bisa beli, kita bisa lakukan. Itu bisa kita kesenangan. Tapi memang kebahagiaan yang sejati hanya ada satu. Ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi hidup kita, dan kita merasakan cukup puas dengan semua itu bahagia. Demikian Ulu Mongga. Yang lainnya teman-teman, ada yang ingin menanggapi? Saya Pak Andri. Saya mau menanggapi Pak. Sedikit poin yang Pak Andri tadi sampaikan. Ya, silakan Pak Heri. Terima kasih. Ini mungkin bukan otokritik lah ya, buat saya juga, buat teman-teman semua. Bahwa sesungguhnya kita seringkali tahu, tapi kita belum merasakan. Kita tahu penganiayaan itu adalah suatu kebahagiaan. Alkitab yang berkata demikian. Tetapi saya percaya kita semua yang sudah lahir baru, hidup di dalam Kristus, pasti mengalami yang tadi panjang lebar yang disampaikan Pak Andri. Cuman kemungkinan ada dua. Satu, kita telah insaf dan memahami itu dan menikmati penderitaan di dalam Tuhan. Ya, bisa jadi karena kita atas kemauan kita, keberdosaan kita, bisa jadi kita menderita karena kebenaran. Dua-dua kita diproses Tuhan, kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Itu kenikmatan sebenarnya yang disampaikan di dalam firman Tuhan, contoh tadi Paulus dan lain sebagainya. Atau kemungkinan kedua, ya, kita udah sadar itu dan kita mengalami, itu suatu kebahagiaan. Dan saya yakin itu seperti awal saya sampaikan, semua orang lahir baru yang sudah hidup dalam Kristus pasti mengalami itu. Pasti mengalami itu. Dan lebih berbahagia lagi ya kita sudah sadar itu dan mengalami itu. Karena kita tahu kita sedang diproses, entah itu karena perbuatan kita sendiri atau karena kebenaran. Dua-duanya Tuhan bisa pakai untuk mendewasakan rohani kita. Seperti itu. Tetapi bagi yang belum sadar, mari ingat, mungkin kamu sudah alami, tapi baru sekarang diingatkan. Oh, kemarin itu saya menderita begini, begini, gini. Apa? Coba kita flashback.
Apa yang bisa saya dapatkan dari penderitaan itu? Saya kira itu. Dan contoh di dalam kita banyak sekali, tidak ada satupun tokoh besar yang tidak mengalami itu. Ya, katakanlah Abraham, ya, bagaimana dia menghadapi sebuah dilema kesetiaan, tetapi teman hidupnya Sarah yang masih belum percaya kepada Tuhan Allah yang dia sembah. Seperti itu ya. Kemudian dia harus eh, bergumul atas pengorbanan anak yang dijanjikan Tuhan itu, Ishak ya, seperti itu. Itu kan penderitaan dalam sebuah kebenaran seperti itu. Ya, Nuh juga zamannya ya, datang air bah dan lain sebagainya. Dia bagaimana ditertawakan orang, ya, dia dimusuhi, ya, satu kota seperti itu. Elia misalnya, nabi besar juga ya, Elia, bagaimana dia harus dari imannya begitu teguh, kalau dalam perjanjian baru ibaratnya kayak Petrus begitu ya, berani mati, tapi terus takut dengan seorang wanita, Isabel itu ya, Isabel gitu. Dia ketakutan ya, karena nyawanya mau dicabut seperti itu. Dan lain sebagainya. Ya, saya garis bawahi lagi bahwa semua kita akan mengalami yang tadi bla 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 yang disampaikan Pak Andri, tetapi betapa bahagianya kalau kita benar-benar sudah mengalami dan kita menyadari kita sedang diproses Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri, benar sekali. Orang benar nggak mungkin nggak diproses Tuhan. Dan suka tidak suka, dia ingin kita selalu naik kelas gitu. Bukan jadi kita kalau kita punya anak aja kan nggak pengen ya anak kita tuh kelas 0 aja. Nggak harus naik kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan untuk naik itu pasti ada ujiannya. Eh, nggak mudah, makin lama makin naik ke atas nggak mudah karena memang proses disempurnakan tidak mudah. Ada harga yang dibayar, harus dibayar. Kesenangan-kesenangan kita harus dikorbankan begitu. Dan itu mendatangkan kebaikan. Saya coba membandingkan gitu, ada dua raja, bapak sama anak, beda banget. Daud dan Salomo. Daud itu dibentuk Tuhan luar biasa sejak mudanya. Tetapi kalau kita baca, setiap pengambilan keputusan, Daud selalu bertanya pada Allah, apakah saya harus lakukan ini Tuhan? Apakah terus ditanya gitu? Kenapa? Karena memang dia dilatih sejak kecil, itu memang hidup penuh pergumulan. Punya relasi yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang luar biasa. Sehingga Daud dibilang kekasihnya Tuhan. Nah, Salomo beda. Besar dalam lingkungan udah kerajaan, luar biasa, dikasih hikmat luar biasa, warisan kekayaan luar biasa, kok masih ambil keputusan untuk supaya mengamankan kerajaannya, memperluasnya dengan cara-cara politik. Mengawini anak dari raja-raja, bangsa kafir. Padahal dikasih hikmat loh. Jadi saya ngeliat karunia itu kalau kita tidak benar-benar menyerahkan kepada Tuhan, kemampuan yang entah itu kepandaian, kekayaan, uang, kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan hidup kita, itu bisa menjadi racun. Sehingga kita mengambil keputusan menurut hikmatnya kita sendiri, tidak bergantung lagi pada Tuhan. Jadi yang Tuhan inginkan sebenarnya adalah relationship, hubungan, pemulihan hubungan. Kita bergantung pada Tuhan. Permasalahan datang, Tuhan pengen nak datang. Yuk kita diskusi, kita bersekutu. Tuhan ingin menyadarkan kita bahwa kemampuan kita terbatas. Tanpa campur tangan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, keterlibatan Tuhan, kita tuh dalam kondisi bahaya sebetulnya. Jadi penting sekali bahwa ya itu tadi mengandalkan Tuhan. Oke, yang lain ya teman-teman, ada lagi yang ingin menanggapi? Kalau
Udah 20.25, udah lewat. Baik, saya berikan mimbar ini kepada Pak Nathan. Silakan Pak Nathan untuk memberikan paparan untuk terkait dengan tema malam ini. Silakan Pak Nathan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua ya. Bersyukur pada Tuhan pada malam hari ini kita mengakhiri kitab Yoel. Ya, menarik sekali memang ketika kita membahas tentang kitab Yoel ini sudah disampaikan oleh teman-teman kita, George dan kawan-kawan yang sudah sharing ya. Sungguh luar biasa memberkati kita. Nah, di dalam memahami kitab Yoel ini saya tentu tidak akan mengulang lagi apa yang sudah disampaikan pada pasal-pasal sebelumnya. Tetapi hal yang sangat menarik bahwa ini seperti bukan seperti memang berakhir dengan satu keindahan ya. Happy ending. Berakhir dengan satu kemenangan yang begitu luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Yoel bahwa ya tadi sudah disinggung sedikit bahwa tentang pasal 3 ini penghukuman, fokusnya adalah penghukuman Tuhan atas musuh-musuh Israel dan juga berkat bagi umat Tuhan. Ini yang saya sebut dengan happy ending. Nanti tentu kalau kita mengacu kepada Injil ini mirip sekali. Ya, penghakiman atas segala bangsa dan kehadiran Allah di Yerusalem. Hari Tuhan di lembah keputusan. Di situ dikatakan bahwa apa yang Yoel katakan ya tentang hari Tuhan, siapa tahu ia mau berbalik dan menyesal ya. Ini terjemahan baru saya pakai. Ya, lalu dikatakan dan ditinggalkannya. Ya, ini pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Maka banyak orang di lembah penentuan. Ini pengulangan 2 kali juga, lembah penentuan dan juga banyak orang. Ya. Di sini bahwa bagaimana Yoel melihat orang yang begitu banyak atau genap dalam menghadapi keadaan kekal mereka, baik ketika mereka kekal dalam konteks kematian, kekal yang menjadi musuh Allah, maupun dalam konteks kekal mereka yang akan dianugerahkan kehidupan yang kekal itu. Ya, di lembah keputusan, terjemahan lain atau terjemahan dari bahasa lain juga ya, penggirik ya. Dan mereka yang berperang melawan Tuhan, penghakiman Tuhan atas bangsa-bangsa. Lembah keputusan, lembah di mana Tuhan menghakimi, lembah penggirikan. Ini gambaran tentang bagaimana seseorang yang menggirik anggur, yang menghancurkan anggur, yang memeras anggur, sehingga betul-betul menjadi hancur lebur di sana. Demikianlah kondisi manusia yang menjadi musuh Allah tatkala mereka diperhadapkan dengan satu penghakiman Allah. Bangsa dalam bagian ini diberitahukan oleh Allah agar apa? Bersiap-siap untuk berperang karena Tuhan sendiri yang senantiasa berperang melawan mereka. Tuhan akan mendatangkan kebinasaan besar atas mereka. Ya, dan penghakiman Allah ini bersifat menentukan, memutuskan, dan bahkan kalau saya menyebutkan ini bersifat final. Kalau Tuhan sudah menghakimi, maka penghakiman Tuhan itu sudah keputusan yang final, yang menentukan, yang memutuskan, dan tidak seorang pun yang kemudian bisa menggugat akan penghakiman Allah. Nggak ada, nggak bisa. Karena itu jangan pernah kita bermain-main di dalam keberimanan kita. Penghakiman Tuhan. Begitu ia nyatakan, maka tidak seorang pun yang bisa berdalih dari penghakiman. Di dalam ayat ini yang kita baca juga tadi, ada simbol, ada fakta, hal-hal yang terjadi di hari penghakiman. Langit dan bumi akan berguncang dan seterusnya. Simbol karena memang di satu sisi bahwa ini nubuat yang belum terjadi, nanti simbol penggenapannya kapan? Faktanya kapan? Faktanya ketika ya Kristus disalibkan. Ya, itu satu gambaran yang begitu belum terlalu besar ya. Itu tapi gambaran bagaimana ketika Tuhan datang kembali, Kristus datang kembali, dan penghakiman itu terjadi. Langit dan bumi akan berguncang. Yoel kembali mendeskripsikan bencana alam.
yang disebutkan dalam Yoel pasal 2 ayat 30 sampai 31 di sana. Di tengah semuanya itu Tuhan akan menjadi tempat perlindungan bagi umatnya. Kekuatan bagi orang Israel. Bagi umat Tuhan. Dan dia, yaitu Tuhan sendiri, yang akan mengembalikan umatnya dan kota Allah atau kota Tuhan itu kepada suatu kejayaan. Yang nanti tentu yang bersifat eskatologi nanti Yerusalem baru itu sendiri. Tetapi bagaimana Israel mulai mencicipi akan anugerah Allah yang begitu luar biasa. Termasuk kepada mereka diperlihatkan akan penghakiman Tuhan juga. Yang begitu besar yang mereka hadapi. Maka apa yang disampaikan di sana adalah begitu luar biasa. Ya, tadi digambarkan bagaimana bumi berguncang dan seterusnya. Alam ikut merasakan akan amukan Allah yang begitu dahsyat itu. Ketika Tuhan menyatakan bahwa Tuhan mengaum dari Sion, mengaum menggambarkan suatu kemarahan. Kemarahan seekor singa karena singa Tuhan menggaum dari Sion, singa dari Yehuda. Gambaran ketika seekor singa marah dan siap menerkam mangsanya, maka itu yang digambarkan di lembah keputusan, lembah penggirikan, lembah penghakiman yang dihadapi atau yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel dalam konteks ini. Suara aum Tuhan di satu sisi bahwa suara yang menerkam mangsa, yang menerkam umat atau bukan umat, yang menerkam manusia, yang memberontak, melawan, dan bahkan bertindak tidak benar terhadap umat Israel atau umat Yehuda pada waktu itu. Tetapi juga suara aum Tuhan menggambarkan satu pemeliharaan Tuhan atas umatnya juga. Sehingga apa? Ditandai dengan Sion dan Yerusalem yang nanti kemudian dalam ayat-ayat yang berikutnya dipulihkan oleh Tuhan. Suara akan terdengar jauh dan dekat bagi musuh Allah, bagi seteru umat Tuhan. Maka itu akan menimbulkan suatu teror yang besar dalam hati mereka. Teror yang besar bagi musuh-musuh Tuhan. Dan itu juga digambarkan dalam Yeremia. Kalau kita membaca kitab Yeremia, kita menemukan di sana. Langit dan bumi akan berguncang. Ada suatu revolusi besar yang akan terjadi di dalam dunia. Karena itu betul seperti yang tadi digambarkan oleh teman-teman bahwa nanti ya penghakiman Tuhan adalah satu permulaan babak baru. Tapi hal yang sangat menarik bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Atau dengan terjemahan lain bahwa Tuhan akan menjadi harapan bagi umatnya. Inilah satu penghiburan yang besar juga bagi orang percaya. Bagi orang Kristen, orang yang senantiasa ada dalam anugerah Allah. Ada satu kekuatan, ada satu penghiburan, ada satu pengharapan yang Tuhan berikan, yang Tuhan hadirkan. Bahkan ketika diperhadapkan dengan kesulitan sekalipun. Maka berkat Tuhan bagi umatnya. Atau kehadiran Tuhan di Yerusalem ini merupakan suatu berkat yang boleh dirasakan oleh umat Tuhan. Yang nanti digenapi di dalam diri Kristus Yesus. Ya. Apa yang digambarkan? Maka akankah kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang berdiam. Di mana berdiam di gunungku yang kudus. Di Yerusalem. Dan juga sekaligus juga Sion. Sion juga boleh dikatakan Yerusalem. Ya. Tuhan mengingatkan umatnya bahwa mereka akan mengakui dia sebagai Tuhan. Siapa yang membuat manusia bisa mengakui Tuhan sebagai Tuhan kalau bukan Tuhan itu sendiri? Siapa yang membuat manusia bisa mengakui bahwa dia adalah Allah yang benar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, kalau bukan Allah sendiri yang menyatakan kepada manusia. Karena itu ini satu gambaran kasih Allah kepada umatnya bahwa dialah yang menyatakan diri kepada umatnya sehingga umatnya tahu tentang siapa dia. Sehingga umatnya mengenal siapa dia. Kalau Tuhan tidak membuka diri, Tuhan tidak menyatakan diri, maka manusia tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Kaitan dengan Roh Kudus tadi, iya, betul sekali. Ya, saya tidak akan lagi masuk itu karena sudah penjelasan yang sangat lengkap juga tadi. Saya nggak akan masuk. Bahwa disinilah Tuhan kembali mengingatkan kepada orang-orang Israel, kepada Yehuda. Tatkala ia menyatakan dirinya
ia sekaligus juga mengingatkan kepada mereka, kamu akan tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu yang berkuasa itu. Allah yang dahsyat, Allah yang berotoritas atas segala ciptaan. Umat mengetahui Tuhan adalah Allah mereka. Tuhan yang diam di Sion. Sion sebagai gunung Allah yang kudus. Kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya itu sangat penting. Karena itu ini gambaran nanti bagaimana Allah berdiam di dalam atau di tengah-tengah umatnya, di antara umatnya. Bagaimana ketika Kristus hadir, Yohanes juga mencatat, ya dia berkemah di antara ciptaannya atau diam di antara ciptaan. Allah yang Immanuel, Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Ya. Dan ketika membaca Wahyu, maka Rasul Yohanes dalam penglihatannya juga, pasal 14 ayat 1, Rasul Yohanes di sana mengatakan, aku melihat anak domba Allah berdiri di bukit Sion. Sehingga apa? Mengacu kepada Kristus itu sendiri nanti. Dan orang-orang kudus di Yerusalem baru. Gitu ya. Ini digambarkan bagaimana nanti dalam kitab Wahyu, juga kitab para nabi yang lain, Yesaya, Zakaria, Sion sebagai gunung Allah yang kudus. Ya. Yerusalem menjadi tempat kudus dan tidak akan ada lagi orang asing yang melewatinya. Dengan kata lain bahwa tidak ada orang yang tanpa dikuduskan oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam satu kumpulan umat yang kudus saja. Ya, maka ketika bicara tentang nanti bagaimana pergerakan wahyu Allah atau revelation, progressive revelation itu, nanti bagaimana bangsa-bangsa yang di luar Yahudi, lalu tanpa anugerah Allah melalui Kristus tidak mungkin mereka masuk ke dalam satu umat itu sendiri. Ya, tetapi oleh anugerah Allah mereka akan bisa masuk ke dalam satu kumpulan umat Tuhan, masuk ke dalam gereja Tuhan, masuk ke dalam satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Apalagi nanti kalau bicara ini dalam perspektif yang panjang, dalam perspektif eskatologi, maka memang betul di Yerusalem baru tidak akan mungkin ada dosa lagi. Tidak akan mungkin ada orang asing lagi, tidak akan mungkin ada ilalang, tidak akan mungkin ada kambing gitu ya. Ketika bicara nanti dalam perspektif eskatologi, bicara tentang bagaimana Sion sebagai gunung Allah, Yerusalem sebagai tempat atau kota Allah yang suci, Yerusalem baru, maka nggak mungkin orang asing dalam tanda kutip orang yang berdosa, orang yang tidak mengenal Allah bisa masuk kembali ke sana. Nggak ada lagi gitu. Kalau bicara tentang dalam konteks Yerusalem yang kota di Israel tentu ya, itu sesuatu yang kemudian hanya gambaran dan bahkan orang asing juga, orang berdosa, orang jahat juga masih ada di sana gitu. Tapi kehadiran Tuhan yang mana yang akan terlihat jelas oleh umatnya dengan membinasakan musuh-musuh dari umat Allah sendiri dan dengan melindungi mereka. Sehingga apa? Dengan menjadikan harapan dan kekuatan bagi perlindungan. Tuhan yang menjadi harapan perlindungan, Tuhan yang menjadi kota benteng bagi umatnya. Ya, di sini penekanannya sangat luar biasa juga oleh Nabi Yoel. Karena itu ya, bicara itu maka kembali Tuhan melalui Nabi Yoel mengingatkan, ketika penghakiman itu terjadi dan tanda-tanda atau peristiwa-peristiwa alam yang kemudian dinyatakan, cahaya dari benda-benda penerang cakrawala pun tidak dinyatakan atau tidak memancarkan sinar, maka di situ Yoel mengatakan pada waktu itu juga, selain penghakiman dinyatakan, maka pada waktu itu juga, pada waktu itu bicara tentang apa? Bicara tentang suatu pemulihan, dan apa yang terjadi ketika pemulihan dilakukan oleh Allah, maka gunung-gunung akan apa? Memancarkan atau meniriskan air anggur. Bicara tentang berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan, yang Tuhan anugerahkan di sana. Sebagai satu permulaan zaman, ya. Sebagai satu penghakiman di sana, ya. Pemulihan, iya. Tapi bicara kelimpahan anugerah, iya. Sehingga digambarkan bahwa akan ada air yang terus mengalir dari rumah Tuhan, dari bait Tuhan. Tadi sudah dijelaskan bagaimana Yohanes juga memakai simbol atau gambaran tentang air. Mau tidak akan ada haus lagi. Tidak akan ada kemudian kelaparan lagi. Ketika mengalami apa? Pemulihan, penghakiman,
dan juga pembaharuan yang dari Tuhan nanti di dalam Yerusalem yang baru. Bukan mengacu kepada Yerusalem yang rafian ya, karena di sana juga akan bisa terjadi kelaparan, bencana, dan seterusnya. Itu ya. Tapi ada satu pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Ada mata air yang terus mengalir dari rumah Tuhan. Lembah Sitim, tempat terakhir sebelum orang Israel memasuki tanah perjanjian. Jadi Tuhan kembali mengingatkan kepada orang Israel peristiwa yang sudah mereka alami, tetapi sekaligus juga membawa Israel untuk melihat kepada satu peristiwa yang akan datang yang mereka alami. Di dalam ayat-ayat yang terakhir ada satu kontras yang begitu luar biasa antara tanah Yehuda dan tanah Mesir. Dan akan terjadi pada hari itu bahwa gunung-gunung akan meneteskan anggur dan seterusnya. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel di sini adalah bahwa Yehuda akan tinggal, akan didiami untuk selama-lamanya. Karena Tuhan diam di sana. Allah akan menunjukkan belas kasihannya kepada umatnya dan memberi mereka pengampunan. Nubuat ini yang dimulai dengan wabah belalang yang mematikan berakhir dengan apa? Janji pemulihan, penebusan. Betul tadi apa yang digambarkan oleh Jus bahwa antara Yoel dengan Yehezkiel ini betul-betul hal yang sangat mirip sekali yang dinyatakan. Tetapi di dalam bagian ini, kenapa? Apa yang dilakukan oleh Mesir sehingga mereka dibedakan oleh Allah dari Yehuda. Mesir akan menjadi tempat yang tandus dan seterusnya karena kekerasan terhadap penduduk Yehuda. Karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di negerinya. Bukan saja darah karena peperangan, tapi darah orang yang tidak berperang, darah orang yang tidak melakukan kesalahan terhadap orang Mesir, terhadap musuh-musuh. Itu pun mereka tumpahkan. Tetapi apa? Ya udah tinggal selamanya. Aku akan membebaskan mereka dari kesalahan pertumpahan darah yang belum aku bebaskan. Ya. Jadi membaca bagian terakhir ini bahwa kita diingatkan bahwa Tuhan tidak menginginkan yang namanya kekerasan terjadi, apalagi sampai kepada suatu penumpahan darah. Ya, ketika penumpahan darah terjadi, apalagi penumpahan darah dalam konteks ini, saya menyebut bahwa Tuhan tidak membiarkan umatnya, Tuhan tidak membiarkan orang benar dalam konteks ini ditindas. Mesir akan menjadi tempat yang tandus, Edom akan menjadi padang gurun dan seterusnya. Kenapa? Karena memang mereka telah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di negeri. Ya, membaca pasal-pasal sebelumnya kan kita mendapatkan bagaimana perlakuan orang-orang yang menjadi musuh orang Israel terhadap orang-orang Israel. Dan Allah tidak membiarkan itu dilakukan. Allah tidak membiarkan umatnya ditindas. Allah tidak membiarkan umatnya untuk dianiaya. Kalaupun dianiaya, jangan lupa bahwa kalaupun belum dibalas, maka Allah akan menuntut suatu pembalasan. Kalaupun tidak, bisa jadi orang itu menjadi alat Allah untuk menjadi saksi Kristus seperti Paulus. Ya, tetapi paling tidak kita diingatkan bahwa ketika orang benar, ketika umat Tuhan, ketika gereja Tuhan dianiaya, maka Allah teraniaya di sana. Itu yang sebetulnya menjadi satu kekuatan penghiburan. Kenapa orang Kristen kadang dianiaya, ditindas, kok kayaknya nggak berdaya, nggak melawan, nggak apa gitu ya. Kita tahu, kita memahami bagian ini. Ya, maka pembalasan Tuhan kepada para penindas akan disesuaikan dengan waktunya Tuhan. Kadang kita kepengen cepat, udah ya, orang ini jahat sekali sama orang Kristen gitu. Orang ini jahat sekali sama orang gereja itu. Orang ini kok berlaku menghancurkan gereja dan seterusnya, dan bahkan menganiaya umat Tuhan. Kapan pembalasannya gitu ya? Tapi ya ada waktunya Tuhan, ya. Ada masanya Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan yang berperkara di sana. Karena itu pembelajaran yang sangat penting dari bagian ini, bahwa musuh-musuh umat Allah akan dihancurkan oleh Allah. Tanpa kita menghancurkan pun, Tuhan akan menghancurkan. Dan hari-hari terakhir, hari penghakiman, hari pemulihan, akan keadilan Tuhan dan akan diikuti dengan pemulihan. Bahkan pemulihan seluruh ciptaan. Kalau kita membaca narasi bagian akhir. Ini sama dengan nanti penciptaan akan langit bumi baru ya. Maka hadirat Allah di Yerusalem yang baru akan mengalir seperti sungai.
yang membawa pembaharuan kepada alam semesta. Maka dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, semua ciptaan mengeluh menantikan saatnya akan anak Allah dinyatakan. Ya. Dan pengampunan, belas kasihan dari Allah yang mengawali suatu ciptaan yang baru. Dan pada akhirnya umat Allah akan mewarisi langit dan bumi baru. Karena itu membaca bagian ini, kitab Yoel ini secara keseluruhan. Ini gambaran perjalanan umat Israel, gambaran perjalanan umat Tuhan dari suatu kota kehancuran kepada satu kota surgawi. Janji yang Tuhan berikan di dalam kitab Yoel ini, ayat yang terakhir, Tuhan tetap tinggal di Sion. Itu senada dengan apa yang Matius sampaikan, bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka ini suatu kekuatan penghiburan yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kadang kita dalam penindasan, dalam kesulitan, berbagai pergumulan hidup yang ada, tapi bagaimana kita dibentuk, diproses oleh Tuhan untuk tetap bertahan dan teguh. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, umat-umatnya. Yang ada kita yang menjauh daripada Dia. Jadi dari singgung ya. Terima kasih Pak Andri.